Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan membagikan video Bung Toel dan Bung Pange bersatu. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Komentar dari perdebatan kita di malam hari ini seperti apa, Bang? Ya, kaget juga Pange sama Toel bersatu. Nah, itu menunjukkan kita bahwa sebagai Indonesia boleh berbeda-beda tetap satu jua. Yang penting menang. Luar biasa. Tidak ada perdebatan yang keras antara keduanya, beda dengan sebelum-sebelumnya pada zaman STY. Padahal kalau kita lihat Indonesia lawan Bahrain kemarin itu seperti omongan Bung Karno. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarahnya timnas itu kan main 3 back. Dan baru pas lawan Bahrain 3 yang dibuat oleh STY, Hafner, Ijes dan Ridho turun. Dan hasilnya kan, jadi kepada Bung Toel, ya jangan kritik main bertahan. Gitu. Iya kan selalu maksudnya bang? Kan selalu mengkritik bahwa timnas selalu main bertahan dan mainnya nyerang. Itu yang sebelumnya bang. Oh sebelumnya. Yang sebelumnya. Yang sekarang? Yang sekarang kan kelihatan perubahannya, progresif, sepadan gitu bang. Oh sepadan. Ya saya kira itu aja. Oke. Bagus. Ya, berharap. Saya senang Pange dengan Toel bersatu. Dan itu di 2 sisi. Di 2 sisi ya, Bang Bang? boleh nambahin nggak bang? Boleh nambahin nggak? Karena saya tertarik abang bilang jangan jas merah. Timnas kita 3 back yang mana bang? 85 menjelang ke 86 Piala Dunia Meksiko. 4 back loh bang. Parta Kusuma, Marzuki Itu main Nyakmat. 4. Kalau sekarang jadi 5, 3 stopper lah lebih tepatnya, 3 stopper. Jadi jas merahnya oke lah itu. Satu hal. Yang kedua, kenapa saya menyoroti taktikal? Saya pelan-pelan bang. Naturalisasi itu akselerasi. Menurut saya extra effort. Oh tidak ada masalah soal naturalisasi. Ya, itu kan ada sesuatu standar tinggi. Levelnya harus lebih tinggi dari pemain kita. Kalau dalam tambah-tambahannya ada ongkos kemahalan lah bang. Intermezzonya kalau dulu ngembaliin pemain atau manggil paling jauh Aceh atau Papua. Sekarang kan sampai ada yang Belanda, ada yang Inggris, ada yang Itali, ada yang Amerika gitu kan. Artinya kalau kita menuntut ingin standar yang lebih tinggi dari kualitas permainan, menurut saya normal bang. Normal, tidak ada yang mempermasalahkan naturalisasi. Terima kasih bang, sepakat. Yang dipermasalahkan, yang kita kritik, yang dikritik buat kita juga sebagai televisi adalah kenapa Toel selalu diundang. Karena selalu, nah itu mesti dijawab, kenapa selalu nyerang ST tapi begitu ke Kluivert ya nggak ya, agak sejuk gitu. Dan sekarang bersatu sama Pange gitu kan. Soal timing bang, kayaknya Pange yang bersatu. Makanya karena keseringan dia melunak. Saya bilang kasih yang lain itu yang justru salah nyentil. bang. Justru karena keseringan, Bang Toel makin mirip sama saya jadinya. Pendapatnya. Baik, terima kasih Bang Lalu Marlatria Masa, pemerhati bola, pengamat bola, sekaligus juga Bagaimana penampilan bertahan dan menyerang? Ya. Anda melihatnya seperti apa? Sebenarnya tema ini bukan tema yang Apa tuh? merepresentasikan narasumbernya, kelihatan ini merepresentasikan kegalauan netizen gitu. Saya ketawa kemarin ada di netizen itu tulis kalah 1-5 karena penjudi, menang 1-0 karena pondasi STY. Jadi banyak di antara kita yang belum move on. Gitu kan. Nah, bagaimana? Apakah ada perubahan? Saya pikir ada. Karena setiap orang tidak ada yang sama, dilahirkan ke muka bumi. Anak kembar pun pasti ada perbedaan. Pastinya Kluivert dengan segala kemampuan yang dimiliki, ya kelemahan dan kekurangan, pasti dia tidak akan membawa atau menduplikasi atau plagiat terhadap gaya bermain pelatih lain. Gitu. Dia punya prinsip sendiri, punya filosofi sendiri, punya role model sendiri. Gitu. Nah, kalau saya lihat apa yang berbeda, misalnya salah satu yang berbeda adalah saya melihat dalam pertandingan 2 kali 45 menit itu ada perubahan strategi yang berjalan sangat luar biasa. Pertama pakai 3-4-1-2, kemudian berubah menjadi 5-3-2, kemudian berubah lagi menjadi 5-4-1. Kemudian ketika Rizky Ridho di luar itu kelihatan banget di gambar Sintayong saya jadi belum move on juga. Kluivert kemudian memberikan instruksi kepada pemainnya 5-3-1 yang kemudian mampu diterjemahkan oleh Jay Inces dan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 5-3-1 gitu kan. Artinya apa?
Artinya ada komunikasi yang sudah mulai lancar. Ya kan, dengan kesamaan bahasa mungkin, sehingga kemudian Dibandingkan dengan ya artinya ada kelemahan yang sebelumnya kan salah satu penyebab yang dilakukan oleh PSSI kan PSSI yang bilang sendiri salah satu komunikasi. penyebabnya adalah masalah komunikasi. Jadi komunikasi udah jalan, sudah berlangsung. Saya pikir itu salah satu kelebihan dari Clifford saat ini bersama tim, adaptif dan fleksibel. Yang kedua adalah 25 Maret itu hokinya dari Clifford juga. Wah, saya senang. Kenapa hoki? Iya. Kok bilang hoki lagi? Ini kan rame orang bilang segala sesuatu hoki. Orang lupa bahwa hoki itu adalah segala sesuatu yang diberikan kepada setiap orang karena keistimewaannya gitu kan. Jadi bukan berarti ada yang bilang hoki itu orang gak kerja keras, leyeh-leyeh dan sebagainya kemudian dapat keberuntungan. Enggak. Hoki itu, ini dalam Al-Quran nih, hoki itu disebutkan 40 ayat loh, gitu kan, bahwa setiap orang yang beriman udah sholat dan sebagainya, kalau nggak punya muflihun, nggak punya hoki, nggak dapat apa-apa gitu. Artinya ini yang kemudian menurut saya yang penting, karena kemarin banyak di netizen itu masih ada yang ngomongin saya soal hoki-hoki. Kapan lagi ngomongin hoki, dan malam ini saya ngomongin hoki. Saya ingin memperjelas soal hoki gitu kan. Bung Kusit, Anda sepakat? Anda setuju dengan itu tuh? Clifford terbaik, bagus seperti itu. Sebentar. Akmal kalau udah ngomongin pakai ayat-ayat Al-Quran, ini kemarin karena habis saya undang dia jadi penceramah di tempat saya. Jadi masih ke bawah suasananya ya. Enggak, apapun artinya kita harus respect dengan apa yang sudah dilakukan oleh Clifford. Kita juga harus respect dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong juga. Betul. Tapi setiap orang itu pasti berbeda. Dia mau mengatakan Clifford udah tobat, gimana? Ya, jadi kalau kita bicara, ya kembali ke judul lah ya, Libas Bahrain, Clifford, Trio STY. Ya apa salahnya sih kalau emang iya gitu kan? Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau saya sendiri sih sebenarnya nggak terlalu sepakat ya. Oke. Kenapa? Karena setiap pelatih itu kan pasti punya format berbeda-beda. Bisa juga sama, kan begitu. Ya ketika misalnya Indonesia kalah lawan Australia, waktu itu juga kan puzzle-nya nggak lengkap. Oke. Ya, waktu itu Justin Hapner nggak main. Betul. Iya kan. Kemudian mau tidak mau memang pilihannya adalah dengan formasi 4-3-3 walaupun akhirnya menjadi malapetaka kan begitu. Tapi kan kemudian ada koreksi. Ketika pemain sudah lengkap, Jaitzes, kemudian Rizky Ridho, kemudian juga Hapner sudah bisa diturunkan, kan kembali. Ya bagaimana kemudian Clifford juga menyadari lah, saya pikir bersama asistennya juga Alex Pastor, bahwa memang saat ini materi pemain yang paling memungkinkan untuk skema yang diturunkan oleh timnas, ya memang seperti itu, 3-4-3 kan. Nggak mau juga dia mati konyol untuk kedua kalinya dengan format yang sama, jangan-jangan justru malah babak belur menghadapi Bahrain. Beruntung juga Bahrain kemarin mainnya nggak bagus. Ya. Bahrain main nggak bagus. Saya pikir dia mereka setelah juara Piala Teluk ya mengalahkan Oman, penampilannya akan bagus. Ternyata di luar prediksi. Nggak bagus juga. Nggak bagus. Udah nggak bagus, ngata-ngatain 300 juta masyarakat Indonesia lagi. Jadi saya pikir kalau kemudian Indonesia menang, memang harusnya lebih dari 1 gol ya, karena Bahrain sendiri. Ya kan kesempatan kan ada 4 kan? Ada 4. Marcelino punya 2 kesempatan. Ya. Dua-duanya tidak terjadi gol. Kemudian satu lagi dari Eliano Reinders ya. Tapi oke lah, itulah sepak bola kan begitu. Nggak hoki berarti mas. Iya nggak hoki juga. 2 peluang nggak hoki. Kemudian kalau dia punya hoki, dia dapat itu jadi gol. Gitu. Iya jadi kalau kembali kepada formasi ya, saya pikir dengan apa yang ditampilkan oleh Clifford, pastilah dia melihat lah apa yang pernah disuguhkan sebelumnya ya. Dia artinya juga nggak malu kok untuk melihat apa yang pernah dilakukan oleh Clifford. Tapi kalau kemudian dikatakan apakah itu meniru, ya nggak juga lah. Tadi saya katakan bahwa pelatih pasti punya cara. Ya. Dia juga melihat pemain yang tersedia pada saat itu bagaimana. Ya, dan ternyata memang the best. Kemarin the best. Kalau Indonesia kemudian menang atas Bahrain, ya saya pikir wajar.